10, 20, 10, 86. Di sini saya akan melakukan evaluasi tentang fototerapi. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu fototerapi? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu fototerapi. Jadi, fototerapi sendiri adalah terapi yang menggunakan cahaya atau sinar. Nah, fungsi dari fototerapi sendiri yaitu bertujuan untuk menurunkan kadar bilirubin pada bayi. Mengapa perlu dilakukan fototerapi? Karena pada bilirubin ini berbahaya sekali jika menumpuk di dalam tubuh bayi apabila tidak dikeluarkan. Nah, dari cahaya atau sinar yang dihasilkan dari alat fototerapi tersebut nantinya akan menyinari seluruh bagian tubuh bayi dan akan mengalami proses isomerisasi. Nah, sehingga akan merubah sifat dari bilirubin yang ada di dalam darah menjadi larut dalam air. Sehingga efek dari fototerapi tersebut dapat keluar melalui urin atau feses. Ciri-cirinya apa saja? Pada bayi yang mengalami peningkatan kadar bilirubin, yang pertama yaitu kulit bayi berwarna kuning atau disebut ikterus atau jaundice, atau disebut juga hiperbilirubin. Nah, untuk penyakit ikterus ini ada dua, yaitu ada sifat normal atau tidak normal. Bedanya dikatakan ikterus tidak normal apabila bayi kuning muncul di usia kurang dari 24 jam setelah lahir. Nah, kuning bertahan lebih dari 14 hari perlu dilakukan fototerapi. Sedangkan untuk kuning fisiologis ketika usia lebih dari 1 hari biasanya kuning hilang sendiri. Untuk kuning fisiologis ini tidak perlu dilakukan fototerapi, hanya dilakukan penjemuran pada pagi hari yaitu sekitar pukul 7 dan maksimal setengah 8. Fototerapi ini ada beberapa efek sampingnya, yaitu kulit menjadi lebih gelap. Biasanya pasien yang mengalami hiperbilirubin ini setelah fototerapi nanti efek sampingnya mengalami diare, karena pada kadar bilirubin ini setelah dilakukan fototerapi akan dikeluarkan melalui feses atau urin, dan juga mengalami dehidrasi apabila tidak dipantau status cairan pada bayi tersebut. Maka dari itu setiap 2 jam sekali pada saat dilakukan fototerapi harus diberikan ASI agar bayi tersebut tidak mengalami dehidrasi. Nah, saat proses fototerapi tersebut berlangsung, biasanya bayi mengalami ruam pada kulit atau kulit terbakar. Nah, perlu diperhatikan juga apabila pada bayi pada saat pelaksanaan fototerapi biasanya kita harus memperhatikan jarak lampu. Perlu diatur juga agar tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh, karena jika terlalu dekat bisa membakar kulit bayi. Karena kulit bayi kan masih sensitif. Apabila terlalu dekat dan apabila terlalu jauh, nanti sinar yang dipantulkan tidak maksimal pada saat proses fototerapi tersebut. Nah, sifat pada bilirubin ini apabila tidak cepat ditangani akan menyebabkan kerusakan pada sel otak bayi, dan sifatnya itu bersifat toksik. Nah, pada racun atau sel otak sendiri bisa menjadi jangka panjang apabila tidak segera dilakukan fototerapi. Nah, serta biasanya anak bisa mengalami Down syndrome. Untuk mempersiapkan alat sendiri ada beberapa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan tindakan, yaitu pertama membaca rekam medis terlebih dahulu, mempersiapkan alat terapi seperti spray dan juga lampu termometer, setelah itu termometer untuk mengecek suhu bayi pada saat melakukan fototerapi, dan juga penutup mata, serta
serta popok bayi. Apa saja yang harus dipasang pada bayi, yaitu pelindung mata dan juga popok. Karena pada bayi sendiri, pada pelaksanaan fototerapi ini, bayi hanya perlu dipasang popok untuk melindungi organ genitalnya dan pelindung mata. Dan yang harus diperhatikan lagi yaitu apabila lampu sudah mencapai 2000 jam, itu perlu diganti. Serta pada saat melakukan fototerapi, kita harus mengatur suhu tubuh bayi. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum, perkenalkan saya perawat Arisa yang bertugas bagi bangsal anggrek pada siang ini. Baik Ibu, sebelumnya apakah benar ini dengan bayi Ibu Dewi? Iya, benar. Oh iya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan penyinaran pada bayi Ibu. Nah, tujuannya yaitu untuk menurunkan kadar bilirubin pada bayi Ibu. Berhubung kadar bilirubin pada bayi Ibu sangat tinggi, yaitu 12, maka dari itu saya akan bantu untuk menurunkan kadar bilirubin pada bayi Ibu. Nah, nanti selama proses penyinaran tersebut atau fototerapi tersebut, nanti Ibu kesini ya selama 2 jam sekali untuk menyusui bayi Ibu agar tidak terjadi dehidrasi. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mari kita langsung mulai saja ya Ibu. Nah, untuk persiapan alatnya sendiri yang saya jelaskan tadi, yaitu persiapkan lampu penyinaran, lalu kita pastikan suhu ruangannya sudah diatur terlebih dahulu. Kemudian, permisi ya Ibu ya, saya ambil bayi Ibu. Adik. Kemudian kita lepas pakaian bayi. Setelah kita lepas, lalu bayi hanya menggunakan popok saja dan penutup mata. Posisikan bayi terlentang di kasur, lalu siapkan kasur bayi atau box, misalnya ini di box ya. Bayi sudah diberikan spray, usahakan menggunakan warna putih, tetapi ini adanya warna biru saja nggak apa-apa, agar bisa menentukan cahayanya agar bisa terserap. Nah, kemudian letakkan pada box penyinaran. Nah, lalu kita ukur suhunya terlebih dahulu menggunakan termometer. Permisi ya Adik, saya cek dulu suhunya. Nah, jika suhu anak normal, boleh dilakukan fototerapi. Apabila anak mengalami hipertermi, tidak dianjurkan untuk melakukan fototerapi. Alhamdulillah, nanti suhunya 35 ya Dek ya, normal. Nah, selanjutnya kita atur jarak lampu pada bayi, yaitu tidak melebihi dari 50 cm. Nah, sudah ya. Lalu kita sudah memasang penutup mata. Anak sudah mulai siap untuk dilakukan fototerapi. Baik, langsung saja kita mulai. Fototerapi dilakukan pada pukul jam 12 siang. Nah, baik Ibu,
jam 2 siang nanti ibu kesini ya, memberikan ASI pada bayi ibu selama 10 menit. Nah, lalu diberikan kepada ibunya. Baik ibu, ini ya bu ya, adiknya disusui terlebih dahulu selama 10 menit. Nah, kemudian apabila sudah selesai, kita kembalikan ke posisi seperti semula. Kemudian pada jam 3 diposisikan miring ke kanan. Nah, apabila sudah dilakukan posisi miring ke kanan, kemudian jam 4 sore nanti datang lagi untuk menyusui bayi. Baik, sudah jam 4, lalu kita berikan kepada ibunya untuk disusui terlebih dahulu. Baik ibu, udah selesai ya, saya ambil ya bu ya adiknya. Setelah itu selesai menyusui, letakkan kembali bayi posisi miring ke kanan. Setelah jam 6 diberikan kepada ibunya untuk menyusui dan diletakkan posisi ke kiri. Terlebih dahulu ibu adiknya tidak mengalami dehidrasi. Baik ibu, sudah selesai, saya ambil lagi ya bu adiknya. Nah, kita sudah melakukan terapi selama 3 jam. Tidak lupa kita mengecek suhu bayi terlebih dahulu. Adik, kita cek suhunya terlebih dahulu ya. Iya, normal 35, alhamdulillah. Karena pada pelaksanaan proses terapi fototerapi tersebut kita harus mengecek suhu bayi selama 3 jam sekali pada saat dilakukan perubahan posisi tadi. Nah, setelah itu jika sudah selesai, anak dilakukan perubahan posisi miring ke kiri ya. Ini sih adik. Sudah selesai posisi miring ke kiri. Nah, jam 8 malam ibu datang kembali untuk kembali menyusui bayi. Ini ibu disusui terlebih dahulu adiknya selama 10 menit. Baik ibu, sudah selesai ya. Nah, setelah selesai dilakukan menyusui dengan ibunya, lalu kita lakukan miring ke kiri. Pada jam 9 malam kita ubah posisi tengkurap. Permisi adik. Nah, diubah dengan posisi tengkurap, pastikan muka dan kepala tidak tertutup agar anak dapat bernafas dengan normal. Selanjutnya pada pukul 10 ibu nanti datang kembali untuk menyusui. Setelah selesai kembali ke posisi tengkurap. Sudah pukul 10, lalu kita posisikan kembali pada ibunya. Ibu disusui dulu ya adiknya agar tidak dehidrasi ya mbak ya. Baik bu, udah selesai ya, sudah 10 menit. Apabila sudah selesai disusui, lalu kita posisikan tengkurap. Isi adik. Nah, apabila sudah jam 12 malam selesai, kita ubah posisi bayi menjadi posisi telentang yang awal tadi. Isi adik. Ya. Nah, kemudian kita cek bilirubin dan matikan lampunya. Bilirubinnya. Nah, setelah selesai mengecek bilirubinnya, alhamdulillah bilirubin adik sudah turun ya dek ya. Nah,
tinggi kadar bilirubinnya, akan dilakukan fototerapi lagi selama 12 jam berikutnya. Nah, jika bilirubin sudah turun atau normal, kita hentikan pada proses fototerapi tersebut. Pada ibu bayi yang sudah selesai melakukan penyinaran pada anak ibu, nanti saya akan beritahu ya Bu ya bagaimana cara menanganinya. Baik Ibu, saya sudah selesai untuk melakukan penyinaran pada bayi Ibu. Nah, saya juga sudah cek kadar bilirubinnya, alhamdulillah sudah turun dan masih dalam rentang normal. Nanti selama perawatan di rumah, Ibu bisa melakukannya dengan menjemur pada pukul 7 hingga setengah 8 maksimal. Dijemur tidak menggunakan baju ya Ibu ya, hanya ditutup mata menggunakan pelindung mata. Lalu posisinya bisa diubah-ubah Ibu biar seluruh badan bayi terkena sinar, agar cahaya sinar dari matahari mengenai kulit bayi. Nah, setelah itu tidak lupa Ibu memberikan ASI selama 6 bulan. Kan itu proses penurunan Ibu ya. Nah, mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan terkait pesannya untuk perawatan di rumah nanti. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu sebelum kita akhiri? Oh iya, tidak ada. Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin membereskan alat terlebih dahulu ya Ibu ya, dan kembali ke ruang nurse station. Wassalamualaikum.